Halo guys, balik lagi sama Gofreng. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Seperti biasa dari Kamis agak sore, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donggua Throne of Steel. Tepatnya episode 147 ya guys ya. Buat teman-teman yang belum nyimak pembahasan episode sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu, supaya kalian lebih memahami alur cerita di episode kali ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah melewati gerbang portal, rombongan Hao Chen akhirnya tiba di wilayah Dewa Iblis Kebijaksanaan, sekaligus tempat rekonstruksi pilar Dewa Iblis Klan Ular, sehingga Hao Chen beranggapan jika proses tersebut sudah mencapai langkah akhir. Dan benar saja, hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat, proses ritual pengorbanan berhasil disempurnakan, bahkan membuat Weng Zhou bertransformasi menjadi seorang dewa. Melihat kejadian barusan, Dewa Shark lantas dibuat kagum dengan Weng Zhou. Selain dia memiliki bakat luar biasa hebat yang dapat beresonasi dengan artefak dewa, berkat adanya kekuatan Weng Zhou, bukan cuma memperbaiki pilar dewa iblis ular, melainkan bisa terlahir kembali dan berubah menjadi naga air. Namun, dikarenakan Shark haruslah secepat mungkin menyelesaikan tahap akhir pembentukan pilar Dewa Iblis, maka dia pun segera memerintahkan Weng Zhou untuk membunuh rombongan Hao Chen, sehingga dia bisa menuntaskan pengorbanan darah terakhir dengan darah orang yang dia cintai. Mendengarkan perintah barusan, Weng Zhou tanpa pikir panjang langsung menggunakan kekuatan Dewa Iblis Naga Air. Meski hal ini membuat Chen Yinger ketar-ketir serta pasang wajah gelisah jika Weng Zhou tidaklah akan pernah membunuhnya. Tapi untungnya saja Long Hao Chen dan Xing Sai datang di waktu yang tepat untuk menggagalkan proses tersebut. Menyadari Weng Zhou telah kehilangan kesadaran, bahkan dikuasai oleh pilar Dewa Iblis Ular, Hao Chen beranggapan hal ini sangatlah sulit mengembalikan kesadarannya, sehingga dia langsung meminta Han Yu untuk melepaskan teknik kurungan cahaya membatasi pergerakan Yang Weng Zhou. Melihat Yang Weng Zhou hanya terdiam, Long Hao Chen lantas menggunakan tebasan Dewi Cahaya untuk menyadarkan rival abadinya. Meski Weng Zhou pada awalnya tidak mampu bertahan di bawah teknik ini, tapi hal mengejutkan benar-benar terjadi. Berkat adanya segel pilar Dewa Iblis Klan Ular, Weng Zhou dengan mudah menghancurkan teknik gabungan Han Yu bersama Hao Chen. Merasa muak dipermainkan sekelompok semut, Weng Zhou tanpa basa-basi melepaskan teknik 10.000 bintang untuk memberikan serangan peringatan. Walaupun kemampuan tersebut mengejutkan beberapa anggota Hao Chen, serta beranggapan hal ini sangatlah mustahil bisa mengalahkan Weng Zhou dengan adanya pilar Dewa Iblis yang memiliki kekuatan spiritual tanpa batas, dan menyarankan sang kapten agar menghancurkan pilar iblis. Namun Hao Chen jelas menolak saran ini. Pasalnya jika mereka menghancurkan pilar tersebut, kemungkinan hidup Weng Zhou tidaklah akan selamat. Sehingga Han Yu mengatakan, apakah mereka hanya bisa menyaksikan perubahan Yang Weng Zhou sepenuhnya, tanpa ada cara lain. Bahkan menurut buku catatan aliansi, tidak pernah ada manusia yang bisa menggabungkan dua tubuh terhadap pilar Dewa Iblis, dan bisa dibangkitkan kembali. Di tengah-tengah situasi kepanikan serta mendengarkan ucapan tersebut, Chen Yinger menemukan cara lain, sehingga dia langsung meminta sang kapten untuk menahan pergerakan Yang Weng Zhou. Dikatakan, setelah menjadi wanita suci, Yinger memiliki teknik rahasia terlarang dan memasuki dunia jiwa seseorang untuk menyadarkan calon lakinya. Meski hal ini sangat sulit, namun karena itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Yang Wenzhou dan juga memenuhi janjinya di masa lalu, Chen Yinger tidaklah menghiraukan risiko yang akan dia terima nantinya. Secara bersamaan dengan hal tersebut, ketika Hao Chen bersama rekannya berhasil melumpuhkan Yang Wenzhou,
serta kembaran Mimin tetaplah bersikeras melakukan perlawanan dan mencoba untuk menargetkan Long Hao Chen. Jagoan kalian dengan pintar menggunakan tungku spiritual menangkap Yang Wenzo. Singkatnya, setelah mendengarkan instruksi Hao Chen bahwa dirinya bersama anggota lain akan selalu melindungi loli kecil, Chen Ying'er lantas mengaktifkan teknik rahasia terlarang untuk memanggil Dewi Binatang, sehingga dia bisa membawa Yang Wenzo memasuki dunia jiwa. Dikatakan, setiap wanita suci memiliki sebuah pintu yang dapat dibuka sekali seumur hidup, di mana ternyata pintu ini terdapat semua kenangan wanita suci, mulai dari teman, keluarga, dan juga orang yang dia cintai. Oleh sebab itu, Chen Ying'er segera memasuki pintu gerbang untuk menyelamatkan Yang Wenzo. Dan benar saja, setelah Chen Ying'er memasuki pintu gerbang, dia bisa melihat kota suci. Bahkan di sini Yang Wenzo secara random memberikan sebuah bunga untuk mengajaknya menikah ketika mereka berdua telah bertumbuh menjadi dewasa. Namun belum sempat mengatakan sepatah dua kata, mereka dikejutkan dengan kemunculan seekor ular, sehingga membuat Wenzo bertindak untuk menyelamatkan sang kekasih. Menyadari alasan inilah yang membuat Wenzo masih mempertahankan kesadarannya. Si ular lantas membawa Yang Wenzo bergegas pergi meninggalkan area tersebut, dan terjadilah duel baku hantam luar biasa hebat. Meski pada awalnya kembaran Mimin tetaplah bersikeras melakukan perlawanan, tapi si ular justru mencoba untuk memprovokasinya. Selain tubuh manusia terbilang cukup lemah, kemampuan Wenzo tidaklah mungkin bisa menandingi dirinya. Oleh sebab itu, si ular memintanya untuk suren aja dan menanyakan apa alasan Wenzo tidak membiarkan dirinya membunuh Chen Ying'er. Yang Wenzo menegaskan dia akan terus melindungi sang kekasih meskipun harus mengorbankan nyawa. Merasa kesal ngedengerin bebacot Wenzo, si ular tanpa basa-basi memberikan serangan kejutan. Terlebih lagi jika Wenzo bersedia menyerahkan jiwa sepenuhnya, kemungkinan mereka berdua akan bisa menjadi dewa iblis tertinggi. Wenzo jelas menolak tawaran tersebut, serta mengatakan kalau dia tidaklah akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Dalam situasi terdesak, Yang Wenzo kembali menegaskan, selain dirinya rela mengorbankan hidup dan si ular membunuhnya ratusan kali, Wenzo nggak bakalan pernah merubah perkataan sebelumnya, apalagi membuat Chen Ying'er terluka. Walaupun si ular mengakui keberanian Wenzo, serta tidaklah bisa menyatukan jiwa mereka berdua, hanya saja ular kadut masihlah memiliki cara lain, menggantikannya dengan pengorbanan darah beberapa ribuan manusia. Oleh sebab itu, si ular berniat untuk mengakhiri nyawa Yang Wenzo. Untungnya saja, ketika Yang Wenzo diambang kematian dan cuma pasrah doang menerima takdir, loli kecil jagoan kita datang di waktu yang tepat memblokir serangan tersebut, serta menegaskan kalau dirinya akan membalaskan penderitaan yang dialami calon lakinya. Meski kemunculan Ying'er mengejutkan ular kadut, bahkan Wenzo menyarankan untuk pergi meninggalkan tempat ini. Tapi sayangnya loli kecil justru menolak saran tersebut, dengan alasan kalau dirinya pastilah bisa mengatasi pilar Dewa Iblis. Mendengarkan hal itu, si ular justru menegaskan dengan adanya Chen Ying'er, maka cepat atau lambat dirinya akan menyelesaikan pengorbanan darah. Bukannya menjawab perkataan barusan, Chen Ying'er lantas mengaktifkan gerbang pemanggilan wanita suci dan ternyata... Melihat kemampuan tersebut, si ular pada awalnya mengatakan jika dirinya nggak takut dengan beberapa monster yang dipanggil Chen Ying'er. Namun loli kecil membantahnya, serta menegaskan gerbang pemanggilan bukanlah untuk memanggil para monster, tetapi memanggil seluruh pasukan tim pemburu iblis.
Nah, dikarenakan Yang Wenzo bersama Dewa Iblis Naga Air sudah tidak lagi berada dalam satu tubuh, serta nggak punya kekuatan dari pilar Dewa Iblis, Long Hao Chen lantas memerintahkan rekan-rekannya untuk melenyapkan jiwa klan ular di dunia jiwa Chen Ying-er. 正是消灭他的好时机。 Alhasil, hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat setelah berhasil mengalahkan pilar Dewa Iblis klan ular, Wengzo akhirnya sadarkan diri. Namun di alam kesadaran jiwa Chen Ying-er, sehingga membuatnya khawatir apakah calon bininya terluka, serta mengucapkan permintaan maaf karena menyelamatkan hidupnya. Tapi Chen Ying-er tidak mempermasalahkan hal ini, dan kembali mengingat kesepakatan yang pernah mereka ucapkan sebelumnya. Dan ternyata, ingatan tersebut merupakan sebuah pertarungan di masa lalu, ketika berhasil mengalahkan seekor ular dan membuat Loli kecil terluka, sehingga Wengzo meminta agar tetap berada di belakang, dengan alasan kalau dia tidaklah membutuhkan bantuan Ying-er, serta dia juga tidaklah memiliki bakat sebagai wanita suci, sehingga alasan inilah yang membuat Chen Ying-er mendapatkan bulian dari seluruh rekannya, dan sejak pada saat itulah, Ying-er membulatkan tekadnya untuk menjadi lebih kuat lagi di masa depan. Mengingat kenangan barusan, jelas saja bikin Wengzo tersipu malu. Pasalnya calon bininya memanglah sudah membuktikan janjinya dan lebih kuat dari dirinya. Maka Chen Ying-er meminta kembaran Mimin untuk memanggilnya dengan sebutan kakak. 欢迎回来，文昭弟弟。 Tepat di momen ini, Wengzo telah memberanikan diri untuk memberikan sebuah kalung untuk Chen Ying-er, serta mengatakan kalung ini merupakan sebuah bukti kalau dia tidaklah akan pernah pergi meninggalkannya seorang diri. Waduh, yang jomblo nggak boleh iri ya guys ya. Singkat cerita, melihat dua sejoli tidak sadarkan diri, Hao Chen lantas mengatakan bahwa mereka berdua cuma pingsan sementara waktu karena kehabisan energi spiritual. Sehingga dia meminta seluruh rekan-rekannya tidak mencemaskan kondisi Chen Ying-er dan Yang Wenzo. Namun baru saja menyelesaikan ucapan tersebut, rombongan Hao Chen menerima serangan mental dari pilar Dewa Iblis kebijaksanaan, sehingga membuat mereka dalam kondisi tidak menguntungkan. Tidak hanya itu, Dewa Shark lantas mengatakan, walaupun dia sangatlah menyayangkan proses kebangkitan telah gagal, serta menganggap Wengzo adalah manusia tidak berguna, bahkan membuatnya harus turun langsung mengatasi masalah ini. Nah guys, seperti itulah alur cerita Donghua Throne of Steel episode 147-nya. Gimana guys pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga tombol notifikasinya, supaya sahabat santuy nggak ketinggalan video menarik lainnya. Di sini Abang Ganteng baik hati mau ngopi dulu. See you next time guys. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense.